Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini Bu? Ya, sekali dalam keadaan sehat, tidak berganggu. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sudah datang pagi ini Bu untuk melakukan wawancara terkait dengan pra-observasi kelas. Nah, kurang lebih 10 menit Bu. Nah, baik Bu, ada 3 hal yang perlu Ibu dan saya diskusikan terkait dengan pra-observasi kelas itu. Nah, ini yang pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ketika nanti Ibu melakukan pembelajaran? Terima kasih Pak. Mungkin ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya ingin capai, yaitu adalah kebetulan kami akan membahas materi struktur. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang saya ingin dasar. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan partikel dasar unsur atom. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan notasi unsur dari unsur dasar atom tersebut. Yang ketiga, peserta didik nanti diharapkan mampu mendeskripsikan partikel dasar unsur atom dalam keseharian. Yang kedua Bu, area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu? Adapun yang mungkin bisa dilakukan untuk di area pengembangan ini, yang pertama itu menggunakan media pembelajaran. Yang kedua mungkin dibantu oleh lembaga kerja atau LKPD yang kami susun. Kemudian yang ketiga kami mencoba membangun kolaboratif dengan kelompok. Ketiga, nomor 4 itu melatih kemampuan mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan secara akademik kelompok. Dan yang terakhir Bu, nah apa strategi yang Ibu persiapkan? Itu untuk aktivitasnya, mungkin ke depan kami akan menyusun media pembelajaran berupa interview atau LKPD yang intensif. Yang kedua, menyusun menggunakan LKPD untuk mempermudah pembelajaran. Yang ketiga, mungkin pembentukan kelompok kerja untuk melakukan studi kasus dan penyelesaian masalah. Oke Bu, nah, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa berjalan dengan baik dan bisa tercapai dengan maksimal. Nah, pada saat Ibu melakukan pembelajaran, Ibu sampai ketemu nanti pada saat pembelajaran, tetap semangat dan sukses selalu buat Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Silakan kita mulai saat hari ini kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Sebelum itu, Nana silakan berdoa. Berdiri. Ajulah tangannya di luar. Anak-anak semua
waktu 5 sampai 10 menit kalian akan mempresentasikan dari jawaban kalian masing-masing. Nanti akan ibu acak kelompok mana yang akan mewakili untuk presentasi. Oke. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan sambil jalan tanyakan ke ibu Jana ya. Silakan lanjut ya. Ibu kasih waktu.
ulang lagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kurnia Biasuti. Perkenalkan, nama saya Kadel Linaeni. Perkenalkan, nama saya Madeti Atalistra Helaya. Baik, kalian akan menyampaikan diskusi kami. Baiklah, dari LKPD yang diberikan terdapat sebuah bacaan yaitu konsep atom zaman Yunani. Saya akan bacakan mengenai jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Pertanyaan yang pertama adalah informasi atau fakta penting apa saja yang telah kami dapatkan dari wacana yang telah kami baca. Nah, ada beberapa informasi yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu mengenai materi yang bersifat diskontinu, artinya materi yang dapat dibelah sampai pada suatu keadaan yang paling kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Dan yang kedua adalah atom merupakan benda yang berbentuk padat, tidak dapat dihancurkan dan berukuran terlalu kecil untuk dilihat mata telanjang. Pendapat dari kelompok satu, silakan kelompok yang lain kalau bisa memberikan boleh tanggapan, boleh masukan. Silakan. Mungkin ada kelompok yang lain. Kelompok dua bagaimana? Berikan masukan tambahan menurut saya. Ya, silakan. Siapa yang mau mewakili kelompok dua? Ya, silakan. Salahnya di mana? Maksudnya ya, silakan anakku. Boleh didapatkan, boleh pendapat kalian dan silakan. Gimana pendapat kalian? Dengan kelompok satu bagaimana? Jawaban kelompok kami memberikan bahwa atom itu berbentuk padat, tidak dapat dihancurkan dan berukuran kecil dengan. Nah, juga kami tuliskan bahwa yang pertama kali mengemukakan tentang konsep materi atom yaitu adalah Demokritus dan Aristoteles. Nah, Aristoteles hidup dari 384 Masehi hingga 327 Masehi, dan Demokritus lahir dari 490 tahun Masehi hingga 370 Masehi. Dan Aristoteles menyatakan bahwa materi adalah sesuatu yang bersifat kontinu, yaitu dapat dibelah atau dibagi secara terus-menerus sampai tidak terhingga. Nah, pandangan itu berbeda dengan pandangannya Demokritus yang menyatakan bahwa materi ini bersifat ilmu, atau materi dapat dibelah sampai pada suatu keadaan yang paling kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Ada satu kelompok 8, baru nanti kita akan berikan penjelasan. Di wacana di atas, informasi tentang atom adalah materi terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom diawali dari dua pandangan saintifik yang bertolak belakang. Dua perbedaan itu ditemukan oleh filsuf Yunani kuno pada sekitar 300 sampai 400 tahun sebelum Masehi. Ya, bagus sekali ya, Nak. Jadi kelompok satu menyampaikan paparannya dengan ditambahi oleh kelompok 2, kelompok 5 dan kelompok 8. Berharap juga kelompok yang lain walaupun belum sempat memberikan tanggapannya
dia diawali oleh siapa? Demo Primus itu mayoritas awal, di mana dibakar apa? Partikel bersifat apa? Discontinue, dan sudah semua baca itu kan? Apa discontinue itu semua ibu lihat tadi semua pemahamannya. Kemudian kita nanti berawal dari teori atom itulah nanti kita akan mengembangkan teori-teori atom dan Thomson. Maka yang muncul dari atom apa saja? Dalton, Thomson, siapa lagi? Thomson dan Rutherford, Bohr, yang nanti semua nanti itu berawal dari teori atom Yunani kuno yang awal sekali itu. Sehingga disitulah perlu diberikan pandangan anak-anak. Nah, bahwa di SMP kan sudah pernah tentang atom, mesti dibilang apa itu atom? Kecil suatu materi yang tidak bisa dibagi lagi. Tapi ingat, itu yang menggunakan Dalton, pasti ingat Dalton itu bagaimana? Dalton itu kan sebagai penemu awal berdasarkan dari teori demo. Dan silakan lanjutkan lagi ke FAGD yang selanjutnya lagi mengerjakan istilahnya. Tugas selanjutnya yang belum dikerjakan di sini, kamu pakai PR rumah nanti sebagai tugas mandiri. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu sudah cukup bantu sampai sini dengan kita berikan suatu kesimpulan. Biasakan dari awal pasti ada kesimpulan. Coba kelas satu siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita simpulkan pembahasan hari ini? Ayo, kelompok yang belum dapat giliran, tadi kelompok 4 coba simpulkan apa pembelajaran tentang pelajaran kita hari ini. Ya, apa yang kamu simpulkan? Ya, silakan. Ya, silakan. Gimana? Ya, silakan, Pak. Silakan. Ya, silakan. Jadi pada hari ini kita belajar tentang konsep atom pada zaman Yunani, di mana ada dua tokoh penting yang mengemukakan pendapatnya di zaman Yunani ini, yaitu Demokritus dan Aristoteles, di mana Demokritus mengemukakan pendapatnya tentang atom, yaitu atom bersifat discontinue, artinya materi dapat dibelah sampai pada suatu keadaan yang paling kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan Aristoteles mengemukakan pendapatnya, yaitu materi adalah bersifat kontinu, yaitu dapat dibelah atau dibagi secara terus-menerus sampai tidak terhingga. Terima kasih anak, jadi kelompok 4 sudah menyampaikan itulah kesimpulan kita hari ini. Kita sudah belajar tentang pengenalan awal tentang struktur atom, yang mana kita sudah mengenal teori atom Demokritus yang mengawali sebagai teorinya atom, supaya nanti kita bisa lanjutkan ke teori atom selanjutnya Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr, serta nanti kita bisa tahu lagi penyusun partikel suatu atom tentang elektron, proton, dan neutron. Ya, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga anak-anak dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu anak-anak ya. Serta nanti anak-anak diberikan ke lancaran dalam pelajaran berikutnya. Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan terima kasih dan kita tutup dengan salam. Berdiri. Ajuran para pesantri. Santi. Terima kasih atas waktunya. Tidak mau menjalan yang terkait dengan supervisi akademik yang telah kita lakukan di kelas 10 hari ini 10 menit ke depan yang mencoba untuk menyampaikan apa hasil refleksi yang kita lakukan kemarin sedang dapat masih
bahas. Nanti yang pertama terkait yang kritiknya, kemarin itu sudah mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, kemarin terlihat dari ibu kemarin pada asesmen setelah selesai presentasi itu hampir semuanya mencapai di atas HKM terkait dengan materi. Dan tidak lanjut yang siswa yang belum mendapatkan itu nanti supaya diberikan latihan, tambahan pengalaman istilahnya. Nah, kemudian yang ketiga ini kalau bisa setiap pembelajaran nanti ibu sosial emosional itu dengan cara melakukan mindfulness itu, karena itu yang paling digunakan teknik seperti itu. Nah, berhenti sejenak seperti yang dijelaskan tadi sama Pak Budi. Nah, kemudian ibu tetap optimis untuk melakukan perbaikan terkait dengan kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, itu beliau kemudian tindak lanjutnya kendaraan ke depan itu kan catatan-catatan yang tadi itu seperti itu catatannya. Nah, kemudian refleksinya yang kemarin itu proses observasi. Nah, ibu sudah mengkombinasikan itu pembelajaran yang diberikan kemarin dengan kegiatan itu dengan memberikan permasalahan yang kontekstual. Itu bisa yang lihat kemarin dari KPI yang diberikan kepada anak-anak. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang dilakukan dan tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Nah, dengan tindak lanjutnya nanti ke depannya yang saya harapkan dari ibu itu adalah supaya ibu konsisten terhadap kegiatan pembelajaran yang ibu lakukan itu supaya berbasis konten, kemudian proses dan produk. Nah, yang kedua, nah ini mudah-mudahan sih ke depannya ibu bisa mengkombinasikan juga keterampilan sosial emosional dengan melakukan mindfulness dengan teknik stop. Nah, itu kalau bisa sih setiap ibu mengajar di kelas manapun kalau bisa. Kemudian menambahkan metode pembelajaran dengan misalnya bermain peran, misalnya permainan atau game seperti yang tadi disampaikan sama Pak Budi, bisa memberikan possibility. Nah, kira-kira itu sih untuk refleksi yang itu dan catatan-catatannya kemudian hasil tindak lanjut yang kita lakukan. Ini sih. Nah, kemudian ini yang ada yang tanyakan sama ibu terkait dengan bagaimana rencana pengembangan diri ibu ke depan seperti apa ini. Yang nomor satu mungkin aktivitas pengembangan ibu nanti ke depan terkait dengan pembelajaran dilakukan nanti seperti apa. Kemudian tujuan yang tidak dicapai itu gimana dan ukuran keberhasilan daripada yang ibu lakukan untuk pengembangan diri ibu nanti, dan pendukungnya siapa wanten nanti waktu pelaksanaan nanti itu akan ibu laksanakan apa. Mungkin ibu bisa sampaikan beberapa hal seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih juga. Kemudian terima kasih atas apa yang sudah Bapak lakukan kepada yang jadi yang pakai satu belajar. Mungkin banyak juga masukan yang diberikan kepada Tiang, semoga itu bisa dilakukan. Nah, untuk mungkin aktivitas pengembangan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan adalah bagaimana nanti mengoptimalkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kita ingin juga lebih menekankan pada tujuan pembelajaran serta antusiasme belajar pada siswa. Itu mungkin yang kita tekankan nanti. Dengan ukuran keberhasilan ya pasti kita inginkan adanya peningkatan hasil belajar siswa atau bagaimana siswa dalam menyelesaikan masalah mungkin nanti dalam membaca opini-opini sekarang ini. Mungkin pendukungnya seperti Bapak yang minta banyak juga pendukung di sini, ada mahasiswa, kepala sekolah, teknikal sekolah ini juga hendaknya juga bisa mendukung kami juga Bapak sebagai supervisor tetap memberikan bantuan bimbingan kepada kami, dan juga yang paling penting juga kepada anak-anak sekolah. Jadi banyak yang kita inginkan dari sini. Mungkin waktu yang
kalau bisa diambil sebelum mengakhiri pembelajaran supaya terjadi perbaikan yang mungkin itu serta nanti yang kita inginkan sih pada pembelajaran berikutnya itu supaya bisa seperti Bapak canangkan ada perbaikan ada komunikasi mungkin itu yang inginkan. Dan yang kedua, bagaimana terkait dengan manajemen pengelolaan? Kami mungkin lebih banyak nanti pada manajemen kelas di situ kami melibatkan anak-anak di situ dengan seperti harapan Bapak mungkin ada lebih banyak mengadakan adik-adik pembelajaran dengan mengubah ada metode-metode pembelajaran yang lebih supaya oleh anak-anak, kemudian dengan tujuan kita ingin memberikan kenyamanan kelas, keadaan kelas dan ukuran keberhasilan mungkin ya yang Bapak inginkan ya kembali lagi ke situ situasi belajar anak yang lebih menyenangkan, yang lebih kondusif sehingga anak bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Mungkin di sini juga perlu pendukung dari plastik untuk sekolah itu mungkin Untuk pelaksanaan nanti gimana? itu juga sama dengan bisa sih kami mungkin kalau ada waktu dan mudah-mudahan bisa tidak ada halangan untuk pada akhir semester nanti. Sebelum ulangan umum. Jadi terima kasih atas waktunya yang sudah menyampaikan tadi terkait dengan pengembangan diri ke depan terkait dengan proses pembelajaran di kelas ini. Mudah-mudahan apa yang rencanakan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar dan sukses lagi di depan. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih.